Salli ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Salli ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke bab kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu kana sayyidan Umar كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفكا وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما قاعط ما دمت مصيبا درهما ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه. Kana tarfa'ul mubtada'a isman. Kana itu tarfa'ul mubtada'a merupakan khobar, isman sebagai isimnya. Wal khobaru ay wal khobara, dan khobar itu tansibuhu, dia nasabkan. Ka seperti contoh kana sayyidan Umaru. Sayyidan khobar muqaddamnya, atau kana Umaru sayyidan. Kana dan yang seperti kana adalah zolla, bata, adha, asbaha, amsa, sara, laisa, zala, bariha, fatia, wa mfakka. Semuanya ini seperti kana amalannya, yakni tarfa'ul isma tansibul khabara. Wa hadhil arba'atu, dan yang empat ini yakni zala, bariha, fatia, dan infakka. Hadhil arba'ah, yang empat ini, hadhil arba'ah itu, dan yang empat ini mutba'atun, mutba'ah, diikutkan, li syibhi nabyin aw li nabyin, ay li nabyin aw li syibhi nabyin, diikutkan nabi atau serupa dengan nabi. Artinya harus berada setelah nabi atau serupa dengan nabi. Itu mutba'ah. Mutba'atun diikutkan kepada li syibhi nabyin aw li nabyin, ay li nabyin aw li syibhi nabyin. Diikutkan kepada nabi atau syibhu nabi, yang serupa dengan nabi. Artinya harus berada setelah nabi atau yang serupa dengan nabi. Wa mislu kana, dan yang seumpama dengan kana juga adalah dama masbuqan bima, yaitu dama yang didahului oleh ma, berarti menjadi madama. Ka'ati seperti contoh a'ti madumta musiban dirhama. Lamma faragha minal kalami 'alal mubtada'i wal khabari, tatkala musannif telah selesai membahas terhadap mubtada wal khabari dan khabar, syar'a, beliau memulai fi zikri, di dalam menjelaskan, menyebutkan nawasikhul ibtida, yang menghapus atau amil-amil yang menghapus mubtada. Wahya qismani, amil-amil nawasikh yang menghapus mubtada itu qismani, dibagi dua, af'alun wa hurufun, ada yang fi'il dan ada yang huruf.
Fal af'alu, maka yang fi'il adalah kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Wa af'alul muqarrabati, fi'il atau af'alul muqarrabah. Wa zanna wa akhawatuha, dan zanna dan saudara-saudaranya. Kemudian wal huruf, dan adapun yang berbentuk huruf adalah ma wa akhawatuha, ma dan saudara-saudaranya. Wala allati linafil jinsi, dan la linafil jinsi yang menafikan seluruh jenis, dan yang terakhir adalah inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Berarti sama-sama berapa? 3 ya. Yang fi'il itu 3, yaitu kana dan saudara-saudaranya, af'alul muqarrabah, kemudian zona dan saudara-saudaranya. Yang huruf juga ma dan saudara-saudaranya, la dan saudara-saudaranya, dan inna dan saudara-saudaranya. Fabada al-musannifu bi dzikri kana wa akhawatiha. Kemudian musannif bada'a, memulai bi dzikri untuk menjelaskan kana wa akhawatiha dan saudara-saudaranya. Wa kulluha af'alun ittifaqan, semuanya kana dan saudara-saudaranya itu af'alun, semuanya adalah fi'il ittifaqan menurut kesepakatan ulama, illa laisa, kecuali laisa. Fazhabal jumhuru, mayoritas ulama bermazhab, berpendapat, ila annaha fi'lun, sesungguhnya laisa itu adalah fi'il. Wa zahabal farisiyu, Imam al-Farisi bermazhab fi ahadi qawlaihi, di dalam salah satu 2 pendapat beliau. Kemudian wa Abu Bakar ibnu Syuqair, dan Abu Bakar ibnu Syuqair berpendapat juga fi ahadi qawlai, dalam salah satu 2 pendapat beliau, ila anna harfun, sesungguhnya laisa itu adalah huruf. Wahya tarfa'ul mubtada'a, kana dan saudara-saudaranya itu tarfa'ul mubtada'a, merofakkan mubtada, wa tansibu khabarahu, dan menasabkan khabarnya. Wa yusammal marfu'u biha, dan dinamakan al-marfu'u biha, yang dirofakkan dengan kana dan saudara-saudara itu, yusamma isman laha, dinamakan isimnya. Berarti isim kana, isim dan saudaranya itu. Wal mansubu biha, dan yang dinasabkan dengannya, dengan kana dan saudara-saudaranya, yusamma khabaran laha, dinamakan khobarnya. Wa hadhil af'alu kismani, fi'il ini kismani, ada 2 bagian. Minha, diantaranya ma ya'malu hadzal amala bila syartin, diantaranya adalah fi'il yang atau afa yang beramal seperti amalan ini, atau apa yang berfungsi seperti fungsi ini, bila syartin, dengan tanpa ada syarat. Mana dia? Wahya, yaitu kana, uzalla, bata, abha, asbaha, amsa, sara, laisa. Ini semuanya beramal tanpa syarat. Wa minha, diantaranya juga mala ya'malu, ada yang atau fi'il yang la ya'malu, tidak berfungsi, hazal amala, sesuai dengan fungsi ini, illa bisyartin, kecuali dengan syarat. Wa huwa qismani, nah fi'il yang beramal atau berfungsi dengan adanya syarat ini dibagi menjadi 2. Ahaduma, salah satu dari keduanya, yushtaratu fi amalihi, disyaratkan di dalam fungsinya, di dalam beramalnya, disyaratkan di dalam dia berfungsi itu, ayas biqahu nafyun, didahului oleh nafi, lafzan atau takdiran, baik nafinya itu lafzan, nampak, diucapkan langsung, atau takdiran, atau diperkirakan. Shibhu nafid, atau yasbiqahu shibhu nafid, atau didahului oleh
yang serupa dengan Nabi. Wa huwa arba'atun. Nah, fi'il yang syarat beramalnya didahului oleh Nabi atau serupa dengan Nabi, arba'atun. Banyaknya ada 4. Yaitu zala, bariha, fatiha, dan infakka. Famisalu nafi lafzan, maka contoh yang didahului oleh nafi lafzan secara lafaz, artinya langsung diucapkan, itu mazala zaidun qa'iman. Mazala zaidun qa'iman. Wa misalu takdiran, dan contohnya yang didahului oleh nafi tapi ditakdirkan, qaulu ta'ala, firman Allah dalam surah Yusuf, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qalu, mereka anak-anaknya mengatakan, tallah, demi Allah, tafta'u tazkuru Yusuf, selalu engkau mengingat, menyebut-nyebut Yusuf. Nah, berarti ada yang terbuang di sini. Ai la tafta'u. Ya. Adalah nafi yang terbuang, ditakdirkan gitu. Wala yuzafun nafi ma'ha illa ba'dal qasam. Tidak boleh nafi itu dibuang bersamanya, bersama yang tadi itu, bersama tafta'u. Tafta'u itu fi'il mudhari dari fati'a. Fati'a, yafta'u, tafta'u. Ya, karena fi'il mudhari'nya juga sama, tetap beramal. Isimnya di sini anta, khobarnya tazkuru. Ya. Wala yuzafun nafi ma'ha, tidak boleh dibuang nafi itu bersama yang tadi, bersama baik itu bariha, fatihah, faka, illa ba'dal qasami, kecuali harus berada setelah qasam baru boleh dibuang. Kal ayatil karimati, seperti ayat yang mulia ini. Seperti ayat tadi ya. Wa qad syazzal hazfu, dan sungguh syaz, tidak sesuai dengan kias pembuangannya, bidunil qasami, dengan tanpa ada qasam sebelumnya. Kaqali syair, seperti ungkapan seorang penyair, wa abrahu ma adama Allahu qami bihamdillahi muntatiqan majida. Wa abrahu ay la abrahu, la abrahu, la abrahu muntatiqan majida. La abrahu muntatiqan majida. Ay sahiba nitaqin wa jawada. Makna daripada la abrahu itu ay la yazalu, la abrahu selalu, muntatiqan majida. Sahiba nitaq, muntatiqan artinya sahibu nitaq, terus majida ay wa jawadin. Sahiba nitaqin wa jawadin. Ma adama Allahu qawbi. Apa maksud daripada syair tadi itu? Wa'ina bidzalika, yang beliau maksudkan dengan demikian itu, nitaq bisa berarti ucapan, bisa berarti ikat pinggang juga ya. Nitaq, sahiba nitaqin wa jawad. Jawad artinya kemuliaan, kedermawanan, memiliki ikat pinggang dan kedermawanan. Kalau nitaq diartikan ikat pinggang ya. Ma ada Allah qami, selama Allah menetapkan kaumku. Apa artinya dari itu? Wa'ana bidzalika, yang beliau maksudkan dengan demikian itu, annahu la yazalu mustaghniyan,
Ya, selalu, la yazalu selalu mustaghniyan merasa cukup ma baqiya lahu qaumu selama kaumnya tetap masih ada. La yazalu mustaghniyan ma baqiya lahu qaumu. Dia selalu merasa cukup selama baqiya lahu qaumu, selama kaumnya tetap masih ada. Wa hadza ahsanu ma humila 'alil baitu. Dan ini adalah merupakan ahsan, ya. Ahsanu ma humila 'alil bait. Tafsiran ini adalah tafsiran yang ahsan, yang paling baik, apa yang dipahami daripada bait tersebut. Ma humila 'alaihil bait artinya apa yang dipahami bait tersebut. Berarti pemahaman bait yang paling bagus itu katanya adalah terjemahannya yang tadi, la yazalu mustaghniyan ma baqiya lahu qaum. Itu maksud dari wa hadza ahsanu ma humila 'alal bait. Ini adalah pemahaman bait yang terbaik gitu. Wa misalu syibhin nabi, dan contoh yang serupa dengan nabi, wal muradu bihi, yang dimaksud dengan syibhun nabi an-nahyu adalah nahi. Kaqalika sudah ungkapan la tazal qa'iman. Kemudian di antaranya qauluhu, qaulu syair, ungkapan seorang penyair, Sahin syamir wa la tazal zakirar maut. Sahin syamir wa la tazal zakirar maut. Fanisyanuhu dalalum mubin. Dalalum mubin. Ya. Sahih samir wala tazal. Selalulah gitu ya. Wala tazal, selalulah. Terus meneruslah, kira-kira begitu. Zakrul maut, mengingat mati. Fanisyanul dhalalum mubin, karena mengingat melupakan mati itu adalah kesesatan yang nyata. Kemudian wal muradu bihi, dan yang dimaksud juga dengan syibhun nabi itu adalah ad-du'a, yaitu doa. Kaqaulika, seperti umpamakan la yazalullahu muhsinan ilaika. Semoga Allah muhsinan ilaika, selalu muhsinan ilaika, berbuat baik kepadamu. Sama aja ya dengan nabi, nabi itu cuma di sini karena harapan kepada Allah makanya disebut doa. Dan ini nabi sebenarnya, ini la yazalullah ya, tapi karena ini doa akhirnya ya, dianggap di sini syibhun nabi, yang serupa dengan nabi. Faqalu syair, ungkapan seorang penyair, ala aslami daramaya ala albila wa la yazalamun halan bijar'aikil qatr bijar'aikil qatr. Ya, ini syair ini udah ya, intinya pada wala zalamun halan bijar'aika. Wa hadza wallazi asyara ilaihi al-musannif, dan inilah yang diisyaratkan oleh musannif biqaulihi, dengan ungkapan beliau mengatakan wa hadzil arba'ah ila akhiril bait, sampai akhir bait. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yushtaratu fi amalihi, yaitu fi'il yang atau apa yang disyaratkan di dalam amalannya, ayasbiqahu ma al-masdariyatu zarfiyatu, didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Apakah itu? Wa huwa dama, yaitu lafaz dama. Kaqaulika, seperti ungkapanmu, a'ti ma dumta musiban dirhaman, berikanlah selama engkau memperoleh dirham. Ai a'ti muddata dawamika musiban dirhaman.
Faminu diantaranya qaulu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ai muddata dawami hayya. Ini dama asalnya karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik akhirnya bunyinya dumtu. Dama damata dumna dumta dumtuma dumtum dumti dumtuma dumtumna dumtu dumna. Ya. Wa ma'na dhalla dan makna dari dhalla ittisaful khabar al-mukhbar anhu bil khabar naharan, yaitu mensifatkan, menjelaskan mubtada dengan khabar naharan di waktu siang. Mubtada maksudnya di sini ya isimnya. Ittisaful mukhbari anhu, mensifatkan mukhbari anhu, yang dikhabarkan. Yang dikhabarkan ya mubtada yang menjadi isim. Menjelaskan mubtada dengan menggunakan khabar naharan di waktu siang. Itu dhalla. Berarti terjadinya kejadian itu di waktu siang. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Berarti dhalla itu menjelaskan terjadinya mubtada itu di waktu siang. Terjadinya isim, terjadinya isim itu diinformasikan, dia dijelaskan dengan khabar itu di waktu siang. Itu namanya ittisaful mukhbar anhu bil khabar, yaitu menjelaskan isim dengan khabar naharan di waktu siang. Wa ma'na bata, sementara makna bata ittisafu bi lailan, mensifatkannya bihi dengannya lailan di waktu malam. Artinya menjelaskan isim, menerangkan isim dengan khabar, menjelaskan isim, mensifatkan isim dengan khabar lailan di waktu malam. Wa adha ittisafuhu bi fil duha, menjelaskannya di waktu duha. Wa asbaha, sementara asbaha ittisafuhu bihi bis sabah, menjelaskannya di waktu pagi. Wa amsa, taramsa ittisafuhu bihi fil masa, menjelaskan isim itu dengan khabar fil masa, ya, mensifatkan isim dengan khabar fil masa di waktu sore. Wa ma'na sara, sementara makna sara at-tahawulu min sifatin ila sifatin ukhra. Itu tahawul yaitu berpindahnya min sifatin, dari satu sifat ila sifatin ukhra, menuju kepada sifat yang lain. Tahawul ya, perpindahan dari satu sifat ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain. Wa ma'na laisa, sementara makna laisa an-nafyu. Laisa makna di sini adalah an-nafyu. Nah, wahya dan dia, laisa itu indal itlaqi, di saat mutlak. Artinya di saat tidak ada penjelasan menunjukkan makna sedang maupun akan, linafyil hali. Makna dari laisa itu adalah untuk menafikan sekarang, waktu sekarang. Ini kalau tidak ditakyid, tidak dijelaskan dengan makna-makna yang akan datang maupun telah lewat. Berarti makna laisa itu adalah linafyil hal. Nah, misalnya laisa zaidun qa'iman, ini tidak ada mengandung waktu. Ini kata-kata laisa zaidun qa'iman ini, si Zaid tidak berdiri. Ini tidak berdirinya kapan? Tidak berdirinya sekarang, tidak berdirinya kemarin, atau tidak akan berdiri.
Nah, ini namanya mutlak namanya, tidak disebut waktunya. Nah, di saat laisa itu tidak disebut waktunya, maka maknanya adalah linafyil hal, untuk menafikan masa sekarang. Berarti maknanya laisa Zaidun qa'iman ay al-ana. Si Zaid tidak berdiri sekarang maknanya. Wa 'inda taqyidi bi zamanin, dan di saat laisa itu ditakyid, dikaitkan bi zamanin dengan waktu tertentu, dengan waktu ala hasabi, maka maknanya sesuai dengan waktu yang menentukannya. Nah, contohnya laisa Zaidun qa'iman godan, berarti tidaknya itu istiqbal, pada masa akan datang, karena godan besok. Ya. Kalau mengatakan laisa Zaidun qa'iman amsi, si Zaid tidak berdiri kemarin, berarti makna nafinya adalah nafyul madhi. Ya, menafikan pada telah lewat. Wa ma'na zala wa akhawatiha, makna dari zala dan saudara-saudaranya adalah mulazamatul khabar al-mukhbari anhu ala hasabi ma yaqtadhihi al-halu. Yang dimaksud atau makna dari zala dan saudara-saudaranya itu adalah mulazamatul khabar al-mukhbari anhu. Itu mulazamahnya, tetapnya khobar itu berada pada mukhbar anhu. Tetapnya khobar itu berada pada yang dikhobarkan, yakni isim atau asalnya mubtada, ala hasabi ma yaqtadhihil hal, sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan. Itu makna dari zala. Seulang, makna zala wa akhwatiha, makna zala dan saudara-saudaranya adalah mulazamatul khabaril mukhbari anhu ala hasabi ma yaqtadhihil hal. Mulazamahnya, tetapnya khabar berada pada mukhbar anhu, pada isim atau mubtadanya, ala hasabi ma yaqtadhihil hal, sesuai dengan yang dituntut oleh situasi kondisi keadaan. Nah, contohnya mazala Zaidun dhahikan, selalu si Zaid itu dhahikan, ya, dhahikan, tertawa, ya. Makanya tadi mengatakan sesuai dengan yang ditentukan, dituntut oleh keadaan. Tidak mungkin maksudnya di sini tertawa itu tidak pernah diam sama sekali, ya, sesuai dengan situasi dan situasi kondisi, ya. Kalau tertawa terus, tidak ada orang begitu. Orang gila aja kayaknya tidak tertawa terus. Bukan berarti kata-kata mulazamah itu selalu itu terus tidak pernah henti-henti, tidak. Makanya di sini ala hasabi ma yaqtadhil hal, sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan. Wa ma zala Amrun azraqal ainain, selalu Amr itu matanya azraq, biru, ya. Wa ma'na dama, dan makna dari dama baqiya wastamarra. Wastamarra, baqiya tetap, wastamarra dan berlangsung, betul.